telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, carilah, usahakanlah untuk mendapatkan apa-apa yang sudah Allah anugerahkan, Allah janjikan untukmu di darul akhirah, di akhirat nantinya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasib bagianmu di dunia. Jadi benang merahnya Allah perintahkan pada kita, Pak, kejar akhirat dan jangan lupa dunia. Jangan dari pagi, siang, sore, ke malam dan pagi lagi kita sholat terus. Jangan sampai melupakan nyari nafkah misalnya. Kejarlah akhirat tapi jangan lupa dunia. Tapi kita sering terbalik, kejar dunia sekedar jangan lupa akhirat. Itu kebalik itu. Yang benar kejar akhirat tapi sekedar jangan lupa dunia. Karena kalau kita mengejar dunia, kita akan kehilangan banyak saudara. Tapi kalau kita mengejar akhirat, maka kita akan melihat semua orang dengan kacamata cinta. Saya mau gaya-gaya pujangga dulu ya, Pak. Tak ulang lagi. Kalau kita mengejar dunia, maka kita akan kehilangan banyak saudara. Yang katanya saudara nanti jadi musuh. Tapi kalau kita mengejar akhirat, semua orang akan kita pandang dengan kacamata cinta. Bukti nyata, dunia itu kan harta, tahta, wanita. Kalau kita ngejar harta, tetangga saja jadi musuh. Kita buka warung, tetangga buka warung, musuh. Karena yang kita pikir dunia ini saingan gua nih, ini berbahaya. Mengejar tahta juga begitu. Coba lihat, Pak, gara-gara ngejar tahta banyak orang musuhan. Iya Pak ya? Ini fakta ini. Kadang-kadang mohon maaf, satu partai bisa musuhan calon legislatif karena rebutan. Kan cuma satu kursi dapatnya tuh. Yang dapatnya cuma satu kursi rebutan. Sedangkan calonnya ada 10 misalnya. Apalagi yang beda partai. Yang satu saja bisa musuhan kalau kita ngejar tahta. Begitupun ngejar wanita, banyak orang bunuh-bunuhan. Maka kadang agar kita ini jauh dari permusuhan, sekedarnya saja dunia. Jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau kita mengejar akhirat, semua orang akan kita pandang dengan kacamata cinta. Kalau kita ngejar akhirat, ngelihat orang ahli maksiat, bukan pengen marah, Pak. Bukan pegal, bukan kesal. Tapi ngelihat orang ahli maksiat malah berdoa, ya Allah, kasih hidayah para ahli maksiat itu. Jangan matikan mereka dalam keadaan maksiat, tapi matikan mereka dalam keadaan taubat. Itu orang yang berpikir akhirat. Bukan sumpah serapah yang keluar dari lisannya, tapi doa-doa kebaikan karena hati dan pikirannya dipenuhi dengan cinta. Nah, mudah-mudahan kita yang ada sekarang ini termasuk yang mengejar akhirat. Allahumma amin. Karena belakangan Indonesia ini agak panas ya Pak. Suhu permusuhannya agak tinggi. Saya ditanya apa sebabnya, mungkin karena kita terlalu cinta dunia. Orang yang terlalu cinta dunia, kakak beradik kandung pun bisa bunuh-bunuhan. Bahkan musuhan gara-gara rebutan harta warisan.
apalagi yang jauh sekalian. Tapi kalau kita cinta akhirat, musuh sekalipun kita doakan akan kebaikan, semua akan jadi saudara karena kita memandang dengan kacamata cinta. Baik, ini prolog dari saya. Kita masuk ke kajian fikih. Walaupun saya lupa sudah sampai mana gitu. Cuman malam ini kita ngaji fikih mandi ya. Mandi wajib. Belum ya Pak Haji ya? Mandi wajib belum ya? Faslun. Kita masuk ke pasal walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Jadi yang diwajibkan mandi atau diwajibkan mandi itu atas 6 perkara. Jadi 6 perkara yang membuat wajibnya mandi. Salasatun tashtariku fiha rijal wan nisa. Yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3-nya berlaku untuk perempuan saja. Yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan itu 1 wahya antara lain iltiqaul khitanain, jumpa 2 khitan, berjumpanya 2 khitan, bertemunya kubul. Masih bahasanya masih halus ini Pak. Bertemunya laki-laki dan perempuan. Waduh, mau dikasarin enggak ya kira-kira? Jangan terlalu jauh bahasanya ya, nanti enggak enak ngedengernya. Ketemu itu maka wajib mandi. Walaupun tidak terjadi inzal. Inzal itu apa? Keluar mani atau orgasme. Walaupun tidak terjadi itu. Ini fikih ya Pak. Harus terang biar nggak ragu. Jadi walaupun tidak orgasme, ketemunya 2 khitan, wajib mandi. Jadi kalau terjadi apa-apa nggak usah ragu lagi. Itu jawabannya. Yang kedua, wa ingzalul mani. Yang kedua yang menyebabkan mandi karena keluarnya mani. Mengapa kok dibedakan? Karena ada orang yang keluar mani tanpa harus jima, tanpa harus ketemu 2 khitan. Misalnya apa? Mimpi basah atau masturbasi. Itu keluar mani, wajib mandi walaupun tidak berjumpa 2 khitan. Yang ketiga yang menyebabkan wajib mandi itu wal maut, mati. Wajib mandi. Tapi kita nggak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Dan itu mandinya mandi wajib Pak. Mandi wajib itu. Sebetulnya cara memperlakukan mayit di mandi wajib mayit sama mandi orang hidup tuh sama lah. Kadang-kadang kita ini airnya 3 drum. Kedinginan Pak mayit itu. Kelebihan, kita mau nggak mandi 3 drum itu? Mitosnya airnya nggak boleh putus, jarene sopo. Itu kan mitos tuh. Airnya nggak boleh putus. Akhirnya Pak, 1 tower air keren habis. Disemprotin sama si jenazah itu. Ya sama saja sebetulnya mandi kita sama mandi jenazah itu. Cuman dia nggak bisa mandi sendiri aja lah. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kadang sabun sampai 3 biji. Bapak-bapak pernah nggak pakai sabun sampai 3 kali mandi? Iya enggak kan? Kok gitu banget sih? Itu mah berlebihan sebenarnya itu. Oh 1 aja nggak habis kok kita mandi. Saya 1 sabun itu seminggu nggak habis enggak. Kadang-kadang sebulan juga masih tahan, masih kuat itu. Paling wanginya yang hilang sama busanya. Jadi jangan berlebihan. Kita anggapannya kadang terlalu sih ya. Berlebihan. Nanti kita belajar di fikih jenazah. Nah 3 ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Wa salasatun, dan yang 3-nya lagi tahtassu bihan nisa,
hanya berlaku untuk wanita saja. Apa itu? Wahyal haid. Yang pertama haid, selesai haid mandi wajib. Wan nifas, selesai nifas mandi wajib. Wal wiladah, selesai melahirkan mandi wajib. 3 berlaku untuk wanita saja. Selanjutnya wa faraidul ghusli, salah satu asya, fardunya mandi itu ada 3 perkara. Rukun mandi ada 3 perkara. Jadi nggak banyak, nggak susah ngapalnya. Yang pertama an-niyah, berniat. Itu yang pertama. Niat boleh, bahasa kita boleh. Saya berniat mandi ngangkat hadas besar, boleh. Kalau apal bahasa Arab nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhonillahi ta'ala. Boleh juga kalau kita hafal. Kalau bahasa Indonesia juga boleh. Karena niat tidak harus berbahasa Arab. Yang berikutnya wa izalatun najasati in kanat ala badani. Lebih dahulu menghilangkan najis kalau ada najis di badan. Makanya duluin cebok kalau mandi wajib itu Bapak Ibu. Cuci 2 lubang pengeluaran. Langsung dengan sabun saja. Langsung keset bersihkan. Sama kayak kita mandiin jenazah kan Pak. Yang kita bersihkan kan isi perutnya dulu. Kita pijit-pijit. Kita angkat sedikit badannya. Menyerupai setengah duduk. Pijit-pijit perutnya. Kalau masih ada sisa kotoran di dalam, biar keluar. Bersihkan dulu kubul dan dubur. Seandainya ada kotoran. Wa in kanat ala badani, kalau di badan kita ada najis, maka dibersihkan duluan sebelum mandi. Selanjutnya yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal basarah. Sampainya air merata. Sampainya air merata ke seluruh kulit kita. Rambut dan kulit kita. Makanya mandi wajib nggak boleh rambut nggak dibasahin. Sampainya di seluruh kulit dan di seluruh rambut kita. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu cuma dikatakan begini, rukun mandi ada 2. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimu badanihi bil ma', ratakan air ke seluruh tubuh. Makanya kalau mau pakai rukun aja Pak, bapak-bapak niat jegur kolam, jegur. Berendam semenit, bangun lagi, udah cukup mandi wajibnya sah. Udah rata kok. Orang udah nyelam dalam air, tidak jadi masalah. Itu kalau menurut hukum sekedar gugur wajibnya saja ya begitu jadilah. Ada niat, ratakan air ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya wasunanuhu, cuman kan afdolnya namanya ibadah. Ya mandi itu kalau cuma sekedar jegar-jegur. Mandi hujan bisa. Main siram air seember bisa. Cuman kita ingin jadi ibadah. Kita ingin mandi itu menjadi pahala. Maka kita lakukan tertibnya. Rukun dipenuhi, sunnah dicukupi. Sunnahnya mandi itu ada 5 perkara. Wa sunanuhu khamsatu asya. 5 perkara sunnah mandi itu. Yang pertama at-tasmiyah, baca bismillah. Nomor 1 baca bismillah. Selanjutnya wal wudu'u qablah, berwudu dulu sebelumnya. Ini berwudu dulu sebelumnya. Kemudian yang berikutnya wa imrarul yadi alal jasad, menghusap dan memijit-mijitkan telapak tangan kita ke seluruh tubuh kita. Kalau rambut itu dipijit-pijit, badan juga dihusap dengan tangan kita. Selanjutnya wal mualah, berurutan dari atas ke bawah. Wa taqdimul yumna alal yusra, dahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu 5 rukun mandi. Sekarang saya jelaskan adabnya, sifat mandinya, adab mandinya. Bagaimana adab mandi? 1, cuci telapak tangan dengan bismillah.
Makanya bersuci dalam Islam itu selalu awalannya cuci tangan. Benerlah protokol kesehatan itu Pak. Cuci tangan itu bener. Makanya bapak-bapak rajin wudhu aja, rajin cuci tangan, rajin istinsak. Mudah-mudahan kita nggak kena virus corona. Makanya kalau sininya sakit-sakit dikit, nggak usah dicek swab. Nanti dikirain corona. Udah apa kek gitu ya, minum vitamin C gitu. Jaga kesehatan, makan yang banyak, ntar hilang sakitnya, nggak masalah itu. Nanti bapak-bapak swab disogrok-sogrok malah luka, jadi dah coronanya. Gara-gara apa? Disogrok soalnya, ya luka. Disogrok hidungnya, disogrok mulutnya. Jadi rajin menjaga kesehatan. Dengan cara protokol kesehatan kita jalankan, daya tahan tubuh kita jaga. Jadi nomor 1 cuci tangan. Dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Setelah itu cucilah kubul dan dubur. 2 lubang pengeluaran itu. Cuci. Langsung pakai sabun. Langsung disiram keset nanti. Tujuannya ngapa pakai sabun dan dibikin keset? Agar selama mandi tidak kita pegang lagi nantinya. Udah duluan. Selama mandi nggak perlu kita pegang lagi. Cucilah sampai keset. Setelah keset bersih, baru kita berwudu. Wal wudu'u qablah. Kita berwudu. Setelah selesai berwudu, mulai kita mandi. Jadi wudu itu ya seperti kita wudu mau sholat, tapi nggak usah niat lirafil hadasil asgori, ngangkat hadas kecil, karena belum. Yang gede aja belum keangkat, masa yang kecil mau diangkat? Jadi niat wudu biasa saja, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi nggak ada hadas yang diangkat. Wudu. Setelah berwudu sebelumnya kita mulai mandi. Ketika menyiramkan air pertama di kepala, entah dia pakai shower atau pancuran, atau dia pakai gayung, menyiramkan air pertama sembari berniat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Saya pakai niat itu biar mencakup, mau haid, mau nipas gitu maksudnya, mau junub ya, itu sama saja niatnya. Kan ada yang dibeda-bedakan. Kita ambil yang sama sajalah, biar nggak belibet makainya. Siram, itu sudah mulai mandi. Dari atas ke bawah, berarti jangan sabunan dulu, tapi sampoan dulu. Karena dari atas ke bawah kan, sampoan dulu, keramas. Dari kanan ke kiri, membasuhnya tersebut sampai ke kaki. Dan saya perlu ingatkan, selama mandi jangan megang kubul dan dubur, itu jangan dipegang selama mandi, jangan lagi dipegang. Karena sudah tadi mandi yang sempurna, selesai mandi udah bersih semua, tuh udah sabunan semua, selesai mandi tidak wudhu lagi, enggak apa-apa. Karena terangkatnya hadas besar berarti hadas kecil ikut terangkat juga. Makanya ada hadis kan, la wudu'a ba'dal ghusli. Tidak wudhu setelah mandi. Mandi wajib. Karena kalau kita sudah mengangkat hadas besar, yang kecil keangkat juga. Ini 4 madhab sepakat. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Habis mandi wajib, langsung ngelap, langsung pakai pakaian sholat, sholat sah. Tapi dengan catatan selama mandi tidak datang hadas kecil yang baru. Makanya nggak boleh megang. Cuman masalahnya bapak-bapak nih gratil gitu ya. Karena jenengan sudah megang itu kubul dan dubur ya batal. Kena hadas kecil, mandi wajibnya sah, tapi hadas kecil sudah datang. Maka abis mandi wajib wudhu lagi. Apalagi jenengan anyang-anyangan Pak, subhanallah. Lagi mandi keluar lagi, keluar lagi. Berarti kan hadas kecil baru sudah datang itu. Maka abis mandi nanti wudhu. Kalau Nabi dulu sehat, Nabi nggak pernah kencing sambil mandi, kencing dulu baru mandi. Gimana mau kencing sambil mandi? Nabi paling sering mandinya pakai bejana dalam bed up kalau orang sekarang ya Pak.
Kalau zaman sekarang tuh kerennya bat up itu. Nah, kalau zaman dulu bejana, apa namanya, baskom gede itu, nah, bak ya. Mandi dalam itu nyemplung. Masa kencing di situ? Jadi memang sehat ginjalnya itu. Coba kita kalau mandiin bayi, cek aja Bapak Ibu. Bayi itu kalau kita mandiin, enggak pernah dia mandi di baknya. Tapi awas kalau sudah kita salinin, Pak, cir kencing dia. Emaknya yang dikencingin. Itu tandanya bayi masih sehat betul. Nah, kita ini udah kencing sebelumnya. Begitu sambil mandi keluar lagi dia. Berarti ada masalah tuh di organ ekskresi pengeluaran kita itu. Mungkin kurang minum. Kayak contoh begini. Ada orang yang kalau kencing nyisa. Habis kencing, nanti begitu dia habis wudhu, cerit keluar lagi. Ada kan? Itu bukan karena kebanyakan minum, tapi karena kurang minum. Ya, kalau kita mengalami gejala kayak gitu, banyakin minum. Nanti kalau kencing habis bener dia. Jadi nggak sampai ngecerit lagi. Kecuali yang sudah kena prostat. Bapak-bapak yang sudah kena prostat itu kadang bocor ke lab kan. Nggak dikeluarin juga, keluar dengan sendirinya. Itu lain penyakit namanya. Jadi sekali lagi, seandainya datang hadas kecil baru, maka wajib berwudu lagi. Tapi kalau tidak datang hadas baru, maka la wudu'a ba'dal ghusli. Berlaku tidak mengapa tidak wudu setelah mandi. Kecuali ragu ya Pak. Nggak mantep kalau nggak wudu lagi. Ya sudah, wudu lagi tidak apa-apa. Untuk keyakinan kita. Baik, sampai di sini dulu kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Iya. Mengapa kadang-kadang hukum itu melahirkan kontroversial? Karena memang kadang-kadang di level orang awam tidak pernah belajar fikih, tapi berani berfatwa fikih. Nah, itu yang jadi simpang siur, Pak. Jadi banyak benturan tuh begitu. Mau ngaji di mana saja, persoalan mendasarnya menurut saya yang berfatwa fikih harus orang yang ngerti fikih. Ini kadang-kadang mondok aja nggak pernah, tapi berani berfatwa. Begitu ditanya sekolahnya apa, sarjana hukum. Hukumnya hukum pidana umpama ya. Itu yang berbahaya sebetulnya. Selama kita itu berfatwa mengikuti hujah para ulama, kita nggak usah jauh-jauh lah, kembalikan ke imam madhab yang 4 saja, maka aman kita. Jadi kalau ada perbedaan di antara mereka, maka itu khilafiyah. Jangan berfatwa sendiri. Ini rumus buat kita ya. Baik tentang bid'ah.
Saya akan ngambil versi bid'ah itu sesat semua. Walaupun ulama membagi bid'ah itu bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Ada yang baik, ada yang sesat. Itu yang membagi ulama loh, Imam Syafi'i. Bahkan pengarang kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, sebagainya kan? Bid'ah sayyi'ah dan sebagainya itu. Bid'ah makruhah. Kalau kita nggak mau pakai itu, ya nggak kepake semua kitab hadis itu nantinya. Tapi nggak ke sana. Saya mau ngambil yang semua bid'ah sesat sajalah. Saya ngambil itu. Kullu bid'atin dolalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap sesat itu masuk neraka. Jadi yang dikatakan bid'ah itu pelanggaran syariat yang kedudukannya sama dengan kafir, sama dengan musyrik. Makanya nggak boleh Pak sembarang menuduh orang bid'ah, nggak boleh. Karena sama saja kita menuduh orang kafir. Orang kafir pasti masuk neraka kalau nggak tobat. Orang musyrik pasti masuk neraka kalau nggak tobat. Orang bid'ah pasti masuk neraka kalau nggak tobat. Makanya kita nggak boleh takfir. Apa takfir? Mengkafir-kafirkan orang. Nggak boleh. Karena kalau kafir konsekuensinya neraka. Ketika kita mengatakan lu kafir, berarti kita sudah menuduhnya calon ahli neraka. Itu mendahului Allah, nggak boleh. Dan nggak boleh juga mentabdi'. Kalau mentakfir nggak boleh, maka mentabdi' juga nggak boleh. Sembarangan. Kamu bid'ah, nggak boleh. Harus hati-hati. Karena kedudukan bid'ah yang disebutkan oleh hadis itu sama dengan kafir. Sama dengan kafir. Betul-betul mengada-ngada di dalam Islam. Yang derajat mengada-ngadanya itu menjatuhkannya kepada kekafiran. Ini yang pertama yang harus kita benang merahnya. Oke, sekarang yang kedua. Penegasannya. Lalu apa bid'ah itu? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diamalkan Nabi. Tapi jangan berhenti Pak. Yang suka ngerusak itu yang berhenti sampai di situ. Segala sesuatu yang tidak diamalkan Nabi, tidak dianjurkan Nabi. Karena ada perkara yang Nabi anjurkan, tapi Nabi belum terlihat mengamalkannya. Contoh, Nabi menganjurkan sholat tasbih. Saya kaji sampai hari ini nggak ada ulama yang membid'ahkan sholat tasbih. Padahal Nabi tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Nabi pernah mengerjakan sholat tasbih. Nggak ada. Carilah di kitab mana yang mengatakan Nabi pernah mengerjakan sholat tasbih. Nggak ada. Tapi mengapa tidak bid'ah? Karena Nabi menganjurkan. Walaupun tidak ada keterangan Nabi mengamalkan, tapi karena sudah dianjurkan, tetap sunnah. Nah itu. Termasuk baca Yasin buat orang mati. Banyak hadisnya itu Pak. Nabi yang anjurkan. Nggak usah ngeyel kita. Dulu Khadijah wafat sama Nabi di Yasinin nggak ya? Nggak usah nanya begitu karena sudah ada anjurannya. Salat Isyraq. Salat Isyraq Nabi anjurkan. Pahalanya seperti haji dan umrah. Tapi tidak ada satupun keterangan yang menyebutkan Nabi langsung mengamalkannya. Itu perkara yang dianjurkan Nabi. Walaupun belum ada penjelasan langsung, Nabi mengamalkannya apa enggak? Yang ketiga, perkara yang oleh Nabi tidak diamalkan, tidak dianjurkan, tapi dibenarkan. Itu juga tidak bid'ah, walaupun Nabi tidak mengamalkannya secara langsung. Kayak contoh, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang pertama kali mengerjakannya sahabat Nabi. Bukan Nabi yang mengamalkannya. Tapi Nabi dikasih tahu malaikat. Selesai salat kata Nabi, manil qailu kalimat kada wa kada? Siapa sih yang mengatakan kalimat begini-begini tadi? Allahu Akbar kabira. Gemeter sahabat Pak. Takut dianggap bid'ah tadi itu kan. Pikir dia kullu bid'atin dolalah nih bakalan. Muhdas nih. Gemeter ana ya Rasul. Kata Nabi, ajibtulah. Kirain mau marah. Kata Nabi, ajibtulah. Aku takjub dengan kalimat yang kamu baca.
Gara-gara kamu membaca itu, semua pintu-pintu langit dibuka dan malaikat berebut mencatat kalimat yang engkau baca tadi. Subhanallah. Itu takrir. Nabi enggak amalkan. Nabi enggak perintahkan di awal, tapi Nabi melihat dan mendengar sahabat melakukannya, Nabi membenarkannya. Termasuk mohon maaf Pak, tahlilan ke rumah-rumah. Itu Sahih Bukhari Muslim. Yang zikir ke rumah-rumah itu. Nabi dibangunkan sama malaikat Jibril. Muhammad datangin rumah tetanggamu itu. Mereka sedang berkumpul. Nabi dibangunin tidur. Datang Nabi. Kata Nabi, ma ajlasakum. Duduk-duduk apaan kalian di sini? Kami zikir ya Rasul. Demi Allah kata Nabi, kalian zikir di sini hanya untuk mengingat Allah. Demi Allah. Apa yang kalian baca? Kami bertahlil, kami bertasbih, kami bertahmid. Ya, orang Indonesia aja ngasih judul. Kalau banyak tahlil, tahlilan. Kalau banyak tasbih, tasbihan. Kalau banyak takbir, takbiran. Kalau pakai kato, katoan kan gitu ya. Itu bahasa kitanya saja. Kata Nabi, kata sahabat, demi Allah ya Rasul, kami cuma berzikir. Jangan takut kata Nabi, saya nggak akan membid'ah-bid'ahkan kalian, bukan begitu. Tapi kata Nabi, aku lagi tidur nyenyak, bahasa kitanya, dibangunin Jibril. Dan Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Tuh Pak, memang Nabi nggak populerkan itu ke rumah-rumah itu, cuman kita lestarikan lah yang tahlilan itu. Kalau bisa tetap ada besek, kalau bisa kan, karena besek kita harus dilestarikan. Tuh tidak dikerjakan Nabi, tidak dianjurkannya, tapi Nabi membenarkannya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Dan perkara-perkara secara umum sesuai dengan anjuran Nabi dan tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, itu juga sunnah, bukan bid'ah. Perkara-perkara yang secara umum masuk ke penunjukan mutlak, dalil umum, khususnya nggak ada, tapi dia tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, itu juga adalah perkara sunnah, bukan bid'ah. Contoh, kita pengajian malam ini malam apa? Malam Minggu. Kita pengajian tiap malam Minggu. Bapak-bapak ketemu nggak dalilnya? Pengajian malam Minggu, ada hadisnya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada penunjukan pengajian malam Minggu itu, nggak ada. Sama kayak orang nanya ngapa yasinan malam Jumat, bid'ah, kan nggak harus malam Jumat. Sampai ngomong begitu kan? Nggak harus ada penunjukan langsung. Mengapa kita pilih malam Minggu? Karena kita bisanya malam Minggu, sepakatnya malam Minggu. Tapi isinya di sini apa? Isinya ngaji, pengajian. Nabi dulu pengajian nggak pakai kitab fikih Pak. Ini bid'ah pakai kitab fikih ini. Nggak ada fikih zaman Nabi mah, bid'ah ini. Tapi jangan sampai kita terlalu saklek. Ini sesuai dengan sunnah Nabi, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dia menjadi sunnah juga. Perkara-perkara maslahatul mursalah, mikrofon. Nabi pernah nggak ceramah pakai mikrofon? Nggak pernah. Apa ini bid'ah? Bukan, ini sunnah juga. Mengapa jadi sunnah? Karena sesuai dengan ketentuan sunnah dan mendukung berjalannya syariat Islam. Sama kayak peringatan Maulid Nabi. Zaman Nabi tidak ada. Isra Mi'raj, zaman Nabi tidak ada kekhususan peringatan. Tapi lihat apa yang dilakukan dalam peringatan. Ngundang penceramah, satu ya. Yang kedua, ada yang ngaji, baca Quran, ada yang bersolawat, ada silaturahim, ada majelis ilmu. Woi, banyak betul pahalanya. Ada yang sedekah makanan. Maka peringatan Isra Mi'raj itu maslahatul mursalah dan mengandung aspek sunnah dan mendatangkan pahala karena isinya pengajian, baca Quran, berdoa, berzikir, selawatan, dan lestarinya sedekah. Alangkah banyak kebaikan di sana. Maka itu menjadi perkara sunnah. Saya pernah ditanya dalilnya Pak, saya bingung ngejawabnya ini. Tapi yang satu ini, Ustaz, Nabi dulu kalau habis ceramah diamplopin enggak? Nah saya bingung ini Pak, saya bingung ini jawabnya.
Iya juga, Nabi dulu ceramah di amplopin. Enggak ya Pak. Nah masalahnya Pak, yang suka membid'ahkan maulid, kalau diundang khutbah Jumat di amplopin masuk. Aturan bid'ah juga itu kan. Kalau mau kaku bid'ah itu. Malah ada yang mengharamkan habis khutbah Jumat di amplopin. Tapi saya enggak Pak Haji, saya enggak mengharamkan ya. Saya setuju yang suka bid'ah itu kalau bisa, karena tidak ada satupun hadisnya, maka haram dan bid'ah habis khutbah Jumat menerima amplop. Kata pengurus masjid, alhamdulillah kasnya nggak berkurang kan begitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh nggak mesti berdalil, karena ngapa, dia mendukung syariat. Kemana untuk syariatnya? Ustadznya beli bensin, dia beli kitab, ilmu yang bermanfaat, pengorbanan, bisyarah sebagainya. Tapi kalau di kampung saya masih fanatik Pak. Sampai sekarang khotib Jumat dan imam salat Jumat itu bagian dari fardu, rukun penyelenggaraan salat Jumat, tidak boleh disangoni. Makanya saya paling malas khutbah di kampung itu. Karena kaku tadi loh Pak, saking kakunya tadi. Nah, sekarang bid'ah itu apa contohnya? Bid'ah itu karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena setiap bid'ah itu sesat dan sesat masuk neraka. Apa? Jelas sekali. Orang setelah Nabi wafat ngaku Nabi. Musailamah al-Kadzab, itu yang dikatakan Nabi bid'ah itu. Musailamah al-Kadzab ngaku Nabi, ya neraka bagi dia. Setelah Nabi wafat muncul fatwa, kita berhenti bayar zakat karena Nabi sudah wafat, zakat tidak dibayar lagi. Nah itu bid'ah sebetulnya. Jadi perkara-perkara yang tidak dianjurkan Nabi, tidak diamalkan Nabi, tidak didiamkan Nabi, dan ketika diamalkan bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan sama syariat, itulah yang disebut dengan bid'ah. Saya agak bingung ditanya adzan yang halal hayya 'alal jihad Pak. Kira-kira bid'ah enggak ya? Nah yang kayak gitu artinya karena tidak ada penunjukannya langsung, sebaiknya jangan. Tapi saya belum sampai ke vonis bid'ah ya. Karena bid'ah tadi itu selalu konsekuensinya pasti neraka. Selalu neraka. Sama kayak orang berfatwa, ada aliran orang Islam enggak sholat enggak apa-apa. Itu bid'ah itu. Konsekuensinya adalah neraka nanti. Jadi kedudukan bid'ah itu sama dengan kafir di dalam Islam. Jadi sedemikian itu Pak. Termasuk ini Pak, kayak membaca khutbah dengan bahasa Indonesia. Itu kalau di orang-orang NU malahan, NU Jawa Barat ya, itu banyak yang nggak membolehkan khutbah pakai bahasa Indonesia itu. Makanya bapak-bapak ke Teluk atau ke ini aja, ke Tarahan itu ya, Rangai Tritunggal. Kalau sholat di sana, jangan pernah mikir begini lewat, Jumatan ntar aja lah, kira-kira khotibnya udah selesai. Khotibnya khutbah paling semenit di sana soalnya. Mereka cuma baca rukun doang. Makanya kadang-kadang orang heran kok langsung doa khotibnya itu. Karena ngapa dikiranya nggak khutbah? Karena baca rukun saja. Karena tidak boleh pakai Indonesianya. Karena itu rukun sholat Jumat. Tidak diperbolehkan sedemikian rupa. Artinya memang ada yang masih berpendapat begitu. Walaupun ada ijtihad. Karena khutbah itu ada mau'idhah, ada nasihatnya. Alangkah baiknya ada bahasa Indonesianya. Tapi jangan kepanjangan. Khutbah 45 menit. Habis soal waktu zuhurnya. Karena yang namanya Jumat itu harus di waktu awal. Kalau nggak di waktu awal tidak lagi Jumat, namanya ganti sholat zuhur. Jadi begitu. Itu penjelasannya ya Pak ya. Jadi bid'ah itu sekali lagi yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Perkara yang mengada-ngada. Kebid'ahan yang pertama kali terjadi di zaman dulu adalah Musailamah mengaku Nabi. Baik, masih ada? Silakan. Ya, Mbah Poniran, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat nih, tiga waktu dilarang sholat, maka 5 kali terakhir, maka tengah, maka 6.
bolehkah sholat at-tahiyatul masjid di masjid juga kan kadang-kadang kurang menolak azan masuk masjid, bolehkah sholat at-tahiyatul masjid? Dan kedua, katanya Pak buat buku maka doa itu Pak dibawa kalau kami baru itu nanti biaya cetaknya berapa kita ganti. Tidak itu ada yang Waalaikumsalam. Iya. Dilarang sholat ketika matahari pas di tengah-tengah, ingdal istiwa. Jadi ketika matahari pas di tengah-tengah. Tapi larangan itu ilal jumu'ah, kecuali hari Jumat ya. Di hari Jumat itu bebas Pak, mau sholat bagaimanapun bebas kecuali hari Jumat. Lantas bagaimana di hari selain hari Jumat terkait dengan sholat tahiyatul masjid? Ulama kemudian beda pendapat. Sebagian berpendapat untuk tahiyatul masjid tetap diperkenankan, diperbolehkan. Sebagian berpendapat tahiyatul masjidnya diganti dengan bertasbih saja, mengucap subhanallah, 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 atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai penggantinya. Mana yang lebih yakin dari kita? Itu saja Mbak. Buku habis Pak, semua majelis minta buku, di toko-toko juga habis gitu ya, cetak juga habis, di percetakan juga habis, nanti akan dicetak ulang. Tapi buku itu kan kita kaji, nanti kita sampai kepada kajian sifat sholat Nabi nantinya menurut 4 madhab. Jadi waktu kita ngaji sifat sholat Nabi bukan cuma versi madhab Syafi'i nantinya, tapi menurut 4 madhab. Madhab yang lain sekedar pengetahuan agar seperti kata beliau tadi, tidak mengklaim bid'ah. Masa kita membid'ahkan kunut subuh misalnya, padahal itu sunnah kan? Yang nggak suka kunut jangan bid'ahkan, yang suka kunut jangan menyalahkan yang nggak pakai kunut. Karena orang sholat subuh pakai kunut bagus, sholat subuh nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus iya nggak sholat subuh. Percayalah, nggak ada surga dan neraka karena gara-gara kunut, tapi ada surga dan neraka gara-gara nggak sholat subuh. Nah, itu yang terpenting bagi kita. Kayak adzan Jumat ini, adzan 2 kali. Saya geleng-geleng kepala ada yang membid'ahkan adzan 2 kali. Kalau adzan 2 kali bid'ah, masuk neraka semua sahabat Nabi itu. Woi, ratusan ribu masuk neraka Pak. Karena yang mengamalkannya kan kesepakatan di zaman Utsman bin Affan itu, adzan 2 kali itu. Alangkah banyak penghuni neraka, ketemu Utsman kita sama Ali dalam neraka. Nah, Ali masuk neraka gara-gara adzan 2 kali kan begitu. Tidaklah sunnah itu, perkara sunnah yang kayak gitu. Jadi khilafiyah, yang adzan sekali silahkan, yang adzan 2 kali silahkan, amalkan. Tinggal di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Ikutilah yang paling banyak disukai oleh jamaah, itu yang paling bagus. Jadi sekali lagi bukunya insya Allah dicetak ulang. Nanti kalau sudah cetak ulang saya kabari. Ada tinggal 1 lagi, tapi buat pakaian saya Mbak. Saya itu walaupun yang nulis tapi nggak hafal isinya apa Pak. Jadi kalau suruh nggak ngajar nggak pakai buku ya nggak ingat juga. Beda sama Imam Syafi'i, ngapal dulu baru nulis. Hafal dulu Imam Bukhari itu baru mengajarkan hadis. Kalau kita enggak. Karena ngapa? Ngutipnya dari buku-buku, ngutipnya dari kitab-kitab itulah. Jadi kutipan saja itu sebagai nambah wawasan. Tapi fikih utamanya tetap akan kita kaji dulu. Baik, masih ada silakan. Iya, Ustaz Nafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang tema yang disampaikan pada malam hari ini, yang ingin saya tanyakan sedikit tentang adab tadi yang sudah disampaikan, adab bersuci. Bagaimana dalam rangka menjalankan adab-adab tersebut apabila dilaksanakannya dalam kamar mandi? Seperti tadi ada Bismillah, artinya menyebut nama Allah, ataupun hal-hal yang lainnya di kamar mandi. Bagaimana cara
Dan juga apakah termasuk dilarang meludah di dalam kamar mandi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi di dalam kamar mandi yang masuk dalam kategori adab-adab istinja, yang dilarang itu yatakallam. Jadi ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap atau bersuara. Bersuara saja dilarang. Apalagi ngaji ya. Woi, sambil nongkrong Pak ngaji tilawah latihan misalnya. Enggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau sekedar berzikir boleh, asal jangan kenceng-kenceng, sir saja. Baca bismillah disirkan saja. Jangan kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim, kamar mandi enggak boleh. Nanti bersuara, yatakallam. Jadi masuk ke sana. Atau kalau pengen lebih aman lagi, di dalam hati saja zikirnya. Di dalam kamar mandi. Di dalam hati. Kalaupun terucap nggak apa-apa Pak. Refleks istighfar. Istighfar kan zikir kan? Karena di kamar mandi asal kita nggak jaharkan, nggak jadi masalah Ustaz. Jadi cakupannya bukan hanya ngucap kalimat thayyibah ya. Cakupannya termasuk bernyanyi, sholawatan, ngobrol, istri sedang goreng ikan asin, suami lagi di kamar mandi, mah yang garing ikan asinnya, ya tenang aja, ngobrol. Itu yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang dilarang di kamar mandi itu membawa tulisan yang menyebut nama Allah dan nama-nama yang dimuliakan Allah. Apa itu? Nama Rasulullah misalnya Pak, nama Allah. Makanya tidak boleh pakai cincin yang ada nama Allah. Nggak boleh bawa baju atau topi yang ada kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pakai peci yang ada kalimat la ilaha illallah berarti nggak boleh masuk di kamar mandi karena itu kalimat suci. Selanjutnya keharusan pakai sendal dalam adab-adab istinja tidak disebutkan. Tapi untuk kebersihan lebih baik. Itu lebih baik. Kemudian yang berikutnya tapi ada anjuran untuk menutup kepala. Jadi agar tidak terbuka kepala kita. Makanya kalau masuk kamar mandi kita nggak ada alat penutup kepala, peci jadilah Pak, jangan dilepas di kamar mandi itu. Cuman kurang sopan itu kalau kencing di pohon karet, peci nggak dilepas gitu. Rasa-rasa sambil berdiri lagi kencingnya itu ya, nggak sopan. Tapi kalau di kamar mandi kan nggak kelihatan. Air masih mending lah di pohon karet, di ban mobil, mobilnya dipinggirin turun kencing di ban, masya Allah. Pantasan bawa mobilnya salah terus ya Pak, karena bannya dikencingin, mana nggak cebok lagi ya. Jadi termasuk juga dilarang sepenuhnya membuka aurat di kamar mandi, sebaiknya tidak. Tapi ulama masih berbeda pendapat. Dulu tempat buang hajatnya Nabi kan terbuka sebagian, maka dilarang membuka. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang tertutup sama sekali. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Tidak boleh juga menghadap bulan dan menghadap matahari. Itu adab-adabnya. Tapi kalau meludah tidak ada keterangan yang melarang meludah di kamar mandi. Cuman ada larangan meludah ke kanan secara mutlak, bukan hanya di kamar mandi. Dilarang meludah ke kanan dan meludah ke depan. Cueh ke depan itu nggak boleh Pak. Itu sama saja meludahi Allah. Termasuk larangan meludah ke arah kiblat, tidak boleh. Meludah ke kanan juga nggak boleh. Meludah ke kiri boleh, tapi hati-hati. Cueh muka orang sebelah kiri. Tetap artinya gunakan adab-adab ini, jangan buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Jangan juga meludah ke arah kiblat atau meludah ke arah kanan. Baik, demikian dulu. Saya tidak bisa isaan di sini karena ada agenda lagi pada isya ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita jumpa lagi Pak nanti di Ahad yang keempat ya, di pagi hari subuh, kajian tema umum nantinya. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.